Biasa tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, karena Dia berkata atas pujian kita. Haleluya. Mari kita beri semua, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Hanya Dialah penolong kita, hanya Dialah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Bapak, kami rindu hadirat-Mu turun atas tempat ini. Bapak, Roh Kudus jamah setiap kami. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu hadirat-Mu turun di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Urapan baru turun atas tempat ini, dan kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Yes, amin. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Lord. Haleluya. Yes. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Yes. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah
Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu Bapa. Yesus, Kau sumber kekuatan bagi kami. Haleluya, Jesus. Mari kita sembah Dia. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini. Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan. Jadikan kami tanah-tanah yang subur, sehingga ketika kami ditaburi benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan segala kuasa-kuasa yang akan mencuri benih-benih firman-Mu, kami singkirkan semua di dalam nama Yesus. Roh Kudus urapi dan ambil alih semuanya di dalam nama Yesus. Yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus sekali lagi lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oke. Siap berlari buat Tuhan? Oke, untuk mengejar mahkota. Yes. Ya, tepuk tangannya nih. Kejar lagi.
Yes, haleluya. Yes, mari kita tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Dan kita percaya Allah dan Tuhan yang itu lagi. Berangkai jarak raya, pencipta semesta, beri kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan bahasan Tuhan, kami rindukan kuasa. Mujizat kedatangan Allah kita yang sangat besar dan kita jamin. Yes, kami dulu mendengarkan kebenaran firman Roh Kudus.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu sendiri, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Silakan sama yang banyak pujian di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama, yes Lord, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan selamat yang paling baik bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan.
Hari ini kita masih bicara tentang kesempatan, masih bicara tentang opportunity, saudara. Judul khotbah saya minggu ini adalah Freedom Give You Opportunity. Kemerdekaan memberikan Anda kesempatan. Betul? Ya. Kemerdekaan itu akan memberikan kita kesempatan. Dan tahukah saudara bahwa dari awal mula Tuhan menciptakan kita, Tuhan kasih kebebasan sama kita. Yang namanya free will, kehendak bebas. Ya, saya baca beberapa media, saudara, bagaimana di tengah-tengah pandemi ini, ya Kementerian Hukum dan HAM membebaskan sekitar 400 bahkan 1000 mungkin narapidana untuk mengurangi ya kapasitas yang ada di dalam penjara. Betul, saudara baca seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? 95% mereka setelah mencium aroma kemerdekaan dan kebebasan belum nyampe nih, bahkan ada yang belum nyampe 1 hari, pipis terakhir aja masih di penjara. Kasarnya gitu loh, pipis terakhir aja di penjara. Baru selang beberapa jam sudah melakukan tindakan kejahatan. Masuk lagi. Ada orang yang baru 2 hari, saudara, menikmati aroma kemerdekaan, aroma kebebasan, sudah 4 kali mencuri, saudara. Ya, itu bukan prestasi. Ya, freedom. Banyak orang ketika dikasih kemerdekaan, dikasih kebebasan, mereka tidak sanggup menggunakan kesempatan itu dengan baik, saudara. Ya, mungkin saya pernah cerita sama saudara. Ya, teman saya punya anak. Waktu itu dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu, lalu dia membiarkan anaknya untuk beberapa saat, dalam tanda kutip, freedom, menikmati kebebasan, ya saudara. Ya, apa yang terjadi setelah beberapa saat? Dia pikir gini, anak gue tuh memben banget diem. Nah, perhatikan, kalau saudara masih punya anak kecil, pasti tahu ya, kalau yang masih punya anak kecil di bawah 5 tahun, kalau diam itu bukan golden bagi anak kita. Halo, yang masih punya anak kecil, kalau diam itu dia akan doing something yang mungkin extraordinary thing yang buat kita wow gitu ya. Itu juga saya pikirkan sama istri saya, pokoknya kalau Rafa nggak cerewet, diam, dia bisa doing something. Nah, apa yang terjadi? Teman saya lagi sibuk, ya dia mau mengizinkan atau membiarkan anaknya main sendiri, saudara. Tumben nih nggak ada suara, biasanya cerewet. Ketika masuk ke kamar, anaknya lagi dengan tekunnya guntingin spray namanya. Selang beberapa saat baru menikmati freedom. Gak semua orang sanggup kelola kemerdekaan dan kebebasan, ya saudara. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, ya sebelum baca ayat pokok kita, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, ini freedom yang pertama kali Tuhan kasih tahu kepada manusia. Perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, semua pohon dalam taman ini apa? Boleh kau makan buahnya dengan kurang keras, dengan bebas. Wah, free. Mau tiap hari makan durian silakan. Saya kira percaya sebelum manusia jatuh dalam dosa, tiap hari makan durian nggak bikin kolesterol dan tekanan darah tinggi. Free, saudara. Tuhan bilang kamu boleh makan buahnya dengan apa? Free. Manusia dengar kata free, wow, bebas, wow. Mau hari ini makan pisang, pepaya, ya kesemak gitu ya, buah pisang apapun. Mau setiap hari makan buah, mau sehari 3 kali, sehari 5 kali. Mau, perhatikan, ini all you can eat pertama di dunia, saudara. Betul. Saudara pernah makan all you can eat, tapi saudara tidak free, betul? Saudara tetap bayar, saudara. Perhatikan, pertama kali Tuhan kasih perintah all you can eat, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Perhatikan ayat 17. Tetapi, perhatikan, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika di dalamnya ada aturan main. Kenapa demikian? Kalau kemerdekaan, kebebasan tidak ada aturan main, ujungnya saudara tidak bisa menikmati kemerdekaan itu. Perhatikan baik-baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ada yang bilang gini, ini waktu kita kuliah teologi, udah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa. Tahu nggak manusia bakal jatuh dalam dosa? Halo? Kira-kira Tuhan Allah tahu nggak Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa? Tahu, karena dia tahu. Lalu kenapa dikasih satu pohon itu?
Dosen saya bilang gini, Tuhan tuh nggak kejam. Tuhan tuh bilang gini, semua pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh kamu makan, cuma satu yang boleh kamu makan. Kesemak. Tuhan nggak kasih perintah itu, saudara. Tapi firman Tuhan kata semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan, cuma satu yang nggak boleh. Berapa yang nggak boleh? Satu. Apa susahnya sih handle freedom kamu? Kamu sudah begitu banyak nikmati kebebasan, cuma satu yang nggak boleh. Adilkah Tuhan kita? Saya mau katakan dia sangat adil. Coba kalau kondisinya dibalik, Tuhan bilang sama Adam, semua pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh kamu makan, cuma satu yang boleh kamu makan, manggis, kan? Atau apa buah yang paling gak enak ya? Saudara pernah pergi ke daerah Padalarang tuh, kanan kirinya sekalian jual yang buah-buah warna kuning tuh, saya pernah makan itu gigi kuning, muka kuning, tangan kuning, ya kan? Kena baju kuning, kebayang nggak kalau Tuhan bilang cuma itu yang boleh kamu makan? Si Adam dia tahu, naon mana teh koneng gitu. Hawa lirik Adam, mana oke koneng. Ya, perhatikan semua. Sebab janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya pastilah apa saudara? Engkau mati. Perhatikan, Tuhan kasih kebebasan nggak? Tuhan kasih kebebasan nggak sama manusia? Yes. Tapi Tuhan kasih rule. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Dia. Kita punya kehendak bebas. Tuhan nggak menciptakan kita seperti robot. Pertanyaannya, detik-detik sebelum Hawa ambil buah itu, bisa nggak kira-kira Tuhan cegah? Ini pertanyaan teologi. Kenapa Tuhan tidak cegah? Kenapa Tuhan tidak cegah? Kan Tuhan bisa cegah dong. Nanti kan kembali lagi. Tuhan ingin manusia memanage kebebasan yang Tuhan berikan. Tuhan kasih free will dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi menikmati kemerdekaan. Betul? Mereka tidak lagi menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu Tuhan merdekakan kita kembali. Mereka tidak lagi menikmati kebebasan. Mereka diusir keluar dari taman Eden, kata firman Tuhan. Lalu apa? Mereka mengusahakan tanah itu. Mereka harus jerih payah. Mereka nggak lagi dapat makanan free dari Tuhan. Kamu harus usaha, kamu harus tanam, kamu harus kerjakan itu. Dengan pelumu, kamu akan mendapat mata pencarianmu, saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan kasih kemerdekaan sama setiap kita. Dan kemerdekaan itu sebuah kesempatan buat setiap kita. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita kelola kemerdekaan itu? Mari kita lihat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat ini 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan gini, for you were called to freedom. Perhatikan, brother and sister, only do not use your freedom as an opportunity to indulge your flesh, but through love serve one another. Sebagaimana Tuhan panggil kita untuk merdeka, saudara-saudara, dikatakan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam kedaginganmu. Kita dimerdekakan, itu Tuhan kasih kita kesempatan. Sama seperti orang yang baru keluar dari penjara. Yang tadi saya katakan, saudara, kencing terakhirnya aja masih di penjara, belum sempat ganti baju, baru menikmati mencium aroma kemerdekaan dan kebebasan, tapi dia tidak sanggup kelola kemerdekaan. 95% jahat lagi, masuk lagi. Disebutnya apa? Residivis. Lulusan mana kamu, penjara mana gitu ya. Saudara dikasih itu, perhatikan, Tuhan kasih kita, Tuhan memerdekakan kita, ya. Tuhan kasih kesempatan dalam hidup kita. Kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Yang pertama kita pelajari bersama-sama, kesempatan untuk berdiri teguh di dalam iman. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Kita harus berdiri teguh di dalam iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya Dia, tetap percaya Dia. Apapun yang terjadi, aku mau percaya Yesus. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan, saudara sudah sungguh-sungguh merdeka? Kenapa Paulus ngomong gitu? Karena orang Galatia
tidak sadar kalau dirinya sudah merdeka. Maka itu supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Kalau kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, proklamator kemerdekaan kita, proklamator kemerdekaan orang Kristen adalah Kristus. Kristus telah memerdekakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan ini, saudara. Kita sekarang bebas. Wah, ada kata bebas, ada kata free di situ. Ya, sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Diperhamba oleh apa? Nanti kita mulai lagi, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berusahalah untuk tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sama-sama bilang, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Walaupun sekarang bukan Agustus, tapi kita harus sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, emangnya saudara merdekanya setahun sekali? 17 Agustus doang. Tiap hari saudara tanam, aku sekali merdeka, tetap merdeka. Dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Paulus lagi nulis kepada jemaat di Galatia, kenapa? Karena mereka udah percaya Yesus, tapi mereka terikat lagi dengan hukum Taurat. Harus sunat. Ada di antara kita yang orang tuanya harus sunat, supaya jadi anak Taurat. Sunat, ayo sunat. Boleh nggak buat kesehatan? Boleh, tapi ya nggak terlalu berfungsi banyak. Ayo, gitu. Firman Allah katakan apa, saudara? Kalau kamu disunat, kamu harus melakukan hukum Taurat. Kalau tidak melakukan hukum Taurat, sunatmu tidak ada artinya. Paulus bilang gitu. Ya, kenapa saya ditulis sungguh-sungguh merdeka, saudara? Karena jemaat di Galatia mereka tidak sadar, mereka tidak menyadarinya kalau Tuhan sudah memerdekakan mereka. Mereka tidak sadar bahwa ada yang memerdekakan mereka. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus. Mereka tidak sadar kalau mereka kembali dibelenggu, saudara. Perhatikan Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, saudara. Aku heran. Baik, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Nah, kata lekas berbalik nanti saya jelaskan. Daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain, bukan Injil Kristus, tapi kamu mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Terkutuklah dia. Apa sih Injil yang lain? Paulus lagi ngomong ini, kamu sudah diperdekakan oleh Kristus, kamu sudah percaya Kristus. Tapi sekarang kenapa kamu masih percaya? Kalau selamat itu percaya plus perbuatan baik, percaya plus disunat, percaya plus lakukan hukum Taurat. Mungkin kita nggak kebayang apa sih hukum Taurat. Simple, ya, memelihara hari-hari tertentu, makan makanan tertentu, ya. Bahkan ada orang yang, wah, tanggal 13, angka 13 sial. Makanya perhatikan, di mall nggak ada angka 13, ya. Di rumah sakit nggak ada angka 13. Room 12A, room 12B, 14, 13 yang mana? Orang Kristen masih percaya gitu. Itu rumah sakit Kristen lagi. Kalau rumah sakit Kristen ya udahlah ya. Masih percaya hal seperti itu. Ini yang Paulus mau katakan sama kita, saudara. Nah, kata lekas berbalik, saudara, klik, menggunakan kata metatiste dalam bahasa Yunaninya yang artinya desersi militer. Apa itu? Desersi militer adalah pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi, tanpa minta izin, dilakukan dengan tanpa tujuan kembali. Jadi orang Galatia ketika mereka sudah percaya Yesus, ketika dengar Injil yang lain, mereka meninggalkan Kristus, nggak mau tahu tentang keselamatan lagi, nggak mau tahu tentang Kristus, mereka meninggalkan Kristus. Meninggalkan seseorang demi sesuatu, itu kata metatisme. Desersi militer, banyak nggak?
Orang-orang yang di militer ngalamin ini, pengingkaran tugas, nggak lapor, nggak izin, dengan maksud nggak mau jadi tentara lagi. Banyak. Nah, Tuhan ingatkan kita supaya apa? Kita yang sudah percaya Yesus, come berdiri teguh di dalam iman. Jangan percaya dengan yang bukan Injil, kata Paulus. Injil yang lain. Kita dipercayakan, kita percaya, kita diselamatkan itu karena anugerah Allah. Efesus pasal 2, betul? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memenggakkan diri, kata firman Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, ayo mari kita berdiri teguh di dalam iman. Nah, kita lihat Galatia pasal yang kelima, penjelasan dari ayat yang selanjutnya ya. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Jadi orang Galatia ribut. Yang satu bilang harus disunat, yang satu bilang jangan disunat. Harus disunat biar afdol kekristenannya. Biar apa ya? Biar pokoknya biar oke gitu. Harus disunat supaya apa? Wah, Kristennya mantap. Ya, ada orang yang sangat-sangat apa ya, terlalu karismatik sama sesuatu gitu, harus punya urapan 7 alat, 7 pengurapan, 7 ini, 7 itu, harus itu. Kalau masuk rumah harus kasih tanda, harus tengking-tengking, harus ini, semuanya saudara. Saking ekstrimnya sampai pakai 7 elemen, pakai air, ya ada. Gereja yang mengajarkan kayak gitu supaya apa? Kekristenan afdol. 7 elemen, pakai air, pakai api, pakai asap, pakai apa? Udah aneh-aneh. Injil yang lain, saudara. Perhatikan ayat yang ketiga ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib, perhatikan, wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, semua hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Termasuk soal kematian. Saya mati ya, meninggal. Orang kita meninggal, bikin 40 hari oke lah, masih masuk akal ya. Bikin 40 hari masih oke lah. Bikin 100 hari, bikin 1000 hari biar afdol, bikin 10.000 hari. Wah, nggak selesai saudara. Itu Injil yang lain. Perhatikan baik-baik, kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Kristus telah memerdekakan kita. Kita jangan mau dibelenggu seperti itu, saudara. Saya ingat banget waktu istri saya lagi hamil. Orang hamil jangan pergi ke yang meninggal, nanti ada apa-apanya. Waktu itu ingat banget Kokong meninggal, kita pergi. Waktu itu kan, ramai banget lah. Waktu Kokong meninggal tuh kita semua susah dapat duduk. Istri saya lagi ngelus-ngelus perut gitu kan. Lagi hamil ya. Silakan duduk. Enakan jadi ibu hamil. Ya fine aja tuh. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan daging. Ada kan gitu ya ajarannya, nggak boleh makan daging, harus makan sayur. Ya kalau mau sehat boleh lah. Tapi jangan tambah-tambahkan dengan apa? Kalau selamat kekristenan biar afdol harus gini, harus gitu, saudara. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, perhatikan ayat yang ke-15. Sebab itu ditulis lagi, berulang kali Paulus ngomong tentang berdiri teguh. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mari kita berdiri teguh di dalam iman. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari saudara stand firm in the faith, berdiri teguh di dalam iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mengikuti ajaran-ajarannya, belum tentu benar ajarannya. Kita lihat yang kedua, saudara. Kita dimerdekakan oleh Kristus sebagai kesempatan apa? Untuk hidup dalam panggilan Allah. Perhatikan saudara katanya di dalam ayat yang kita sudah baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Mari kita hidup dalam panggilan Allah. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita hidup di dalam panggilan Allah. Dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama, dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan itu artinya cocok,
matching, sesuai hidupmu sesuai dengan panggilannya Tuhan. Makanya gambarnya seperti itu. Kata berpadanan itu seperti cara berpakaian pas, cocok, matching. Berpadanan. Sudahkah hidup kita yang dimerdekakan oleh Kristus, sikap kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, pikiran kita matching dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara? Mari kita hidup dalam panggilannya Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, itu sebabnya saya, seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan, minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Saudara sudah dipanggil oleh Allah, amin? Amin, saudara? Saudara merasa dipanggil oleh Tuhan? Mari hidup di dalam panggilan itu. Di dalam apa? Dipanggil untuk hidup kudus. Klik. Yang pertama ini, dipanggil untuk hidup kudus. Perhatikan, kita sudah dimerdekakan. Hidup kita bukan mengikuti hidup semau gue, tapi hiduplah memenuhi standar Tuhan. Yang pertama adalah dipanggil untuk hidup kudus. Mari sama-sama kita baca ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Perhatikan, Tuhan manggil kita untuk hidup kudus. Hidup kudus supaya apa? Engkau cocok dengan firman Tuhan. Hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu berpadanan dengan panggilan Kristus. Yang kedua, Tuhan panggil kita untuk apa? Dipanggil untuk hidup dalam iman. Ya, sama-sama lagi kita baca 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan panggil kita untuk apa? Hidup dalam iman. Live by faith and not by sight. Hidup karena iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman Tuhan katakan apa? Bila ia mengundurkan diri. Apa sih mengundurkan diri? Resign dari Tuhan. Halo? Ada kepikiran mau resign dari Tuhan? Saudara, saya mau katakan kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Hanya karena Tuhan kita dimampukan. Amin. Yang ketiga, dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk hidup taat. Ya, Ibrani pasal 11 ayat ke-8, karena iman, perhatikan, karena iman Abraham taat. Jadi saya mau katakan orang Kristen yang hidupnya taat, imannya benar di hadapan Tuhan. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kalau engkau taat sama Tuhan, artinya imanmu benar di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Hidup taat. Yang berikutnya, saudara, kita dipanggil untuk jadi berkat. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 8-9 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, dan tentunya jadi berkat. Perhatikan baik-baik, saudara dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar diberkati, supaya kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam iman. Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam ketaatan, dan untuk jadi berkat. Banyak sebenarnya. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk apa? Tapi saya rangkumkan jadi 4. Perhatikan, kita dipanggil. Mari saudara hidupi panggilan Allah. Setiap kita pasti punya panggilan dalam hidup ini. Ya, saya dipanggil dan akhirnya ditetapkan jadi hamba Tuhan. Panggilan Allah, saya harus hidupi panggilan Allah itu. Ya, saudara mungkin punya profesi dan itu mungkin panggilan Allah dalam hidupmu. Lakukan itu, hidupi. Hidupi di dalam panggilan Allah. Yang ketiga, saudara, Tuhan sudah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Itu menjadi sebuah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Ya, melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Perhatikan ayat 13 ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Coba next.
Ayat yang ke-14 saya bacakan buat saudara. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, nah, di sini ada yang kalau berantem saling gigit. Halo, suami istri kalau berantem saling gigit. Ada? Anak-anak kalau berantem saling gigit. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Dalam pelayanan bisa konflik nggak? Bisa beda pendapat nggak? Tapi firman Tuhan katakan, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah jangan kamu saling membinasakan. Dalam pelayanan mungkin kita bisa konflik dengan rekan pelayanan kita, tapi jangan sampai menghancurkan hidup orang lain. Jangan menghancurkan karakter orang lain, menghancurkan hidup orang, saudara. Bahkan yang mungkin sering kali terjadi dalam pelayanan, misalnya saya nggak suka sama Hizkia, oh saya ajak orang lain supaya nggak suka sama dia. Itu penyakit dalam komunitas. Saya lagi nggak suka sama Om Romel, misalnya, saya ajak orang lain supaya nggak suka juga sama Om Romel. Kamu kok jadi nggak suka sama Om Romel? Kenapa? Nah, ikut-ikutan aja. Yang demo juga gitu kan? Ya kan? Kenapa kamu demo? Emang kamu tahu demonya untuk apa? Apa ya? Nggak tahu lah, ikut-ikutan aja. Ini yang bahaya, saudara. Yuk, melayani Tuhan, melayanilah dengan kasih. Amin. Setiap kita punya kekurangan, tapi kita lakukan yang terbaik, saudara. Nah, saya baca satu buku, ya, bicara tentang 17 kualitas yang harus dimiliki setiap penggerak dalam tim. Ini buku yang ditulis oleh John Maxwell. Ya, ada 17 prinsip. Saya sederhanakan saja. Yang pertama itu mampu menyesuaikan diri, saudara. Dalam pelayanan tentunya setiap kita punya kekurangan, betul nggak? Punya kekurangan, saya punya kekurangan, ya setiap kita punya kekurangan, tapi tentunya juga punya kelebihan, betul ya? Punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, kita harus mau belajar berubah untuk kepentingan tim. Mampu menyesuaikan diri, itu yang pertama. Yang kedua, mampu berkolaborasi. Apa itu? Bekerja sama adalah awal dari kemenangan bersama. Saya nggak bisa kerja sendiri, Bapak Gembala nggak bisa kerja sendiri, diaken juga nggak bisa kerja sendiri. Kita perlu berkolaborasi. Karena apa, saudara? Kerjasama adalah awal dari kemenangan bersama. Yang ketiga, berkomitmen. Ya, tidak ada pemenang yang berjuang setengah hati, nggak ada. Nggak ada yang orang hebat, nggak ada pemenang yang dalam pertandingan apapun tidak punya komitmen atau berjuang setengah hati. Mari punya komitmen. Yang keempat, komunikatif. Bangun komunikasi yang efektif dengan rekan pelayanan. Kalau ada konflik, yuk selesaikan baik-baik. Komunikatif. Bangun komunikasi dengan baik. Yang kelima, saudara, kompeten. Kenapa? Jika Anda tidak cakap, tim pelayanan atau tim apapun, Anda akan kena dampaknya. Kita perlu cakap, punya kemampuan. Yang keenam, dapat diandalkan. Jadilah orang-orang yang dapat diandalkan. Kenapa? Karena tim mengandalkan si pemberi solusi. Pertanyaannya, kita pemberi solusi atau pembuat masalah? Karena yang dibutuhkan oleh tim adalah pemberi solusi. Yang ketujuh, disiplin. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, betul? Di mana ada kemauan, di situ ada kemenangan. Perlu disiplin diri. Dalam pelayanan perlu disiplin. Perlu, dalam pekerjaan perlu disiplin, perlu apapun yang kita lakukan. Ini bisa, prinsip ini bisa dipakai di dalam perusahaan juga. Yang kedelapan, memberi nilai tambah. Mari kita tingkatkan kualitas rekan satu tim, menambah nilai dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Yang kesembilan, antusias. Kenapa? Karena semangat itu memberikan energi bagi tim. Semangat itu menjadi sumber energi. Orang udah loyo, temannya semangat, bisa ikut semangat. Antusias itu tertular. Amin. Antusias itu bisa menular kepada orang lain. Mari saudara, apapun yang kamu lakukan, apapun yang saudara kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, punya antusias. Kenapa? Antusias itu seperti bensin, seperti energi yang dibutuhkan dalam tim. Yang ke-10, bertindaklah dengan tujuan. Pastikan setiap tindakan kita itu punya tujuan dan bermakna. Yang ke-11, digerakkan oleh tujuan. Tujuan utama, ya tetapkan tujuan utama. Tujuan utama harus jelas. Yang ke-12, siap tempur. Nah, persiapan menentukan menang atau kalah. Dalam pelayanan saudara, ya, baik dipersiapkan nantinya tidak dipakai daripada tidak dipersiapkan pada waktu mau dipakai tidak ada. Itu prinsip yang bagus tuh.
Lebih baik dipersiapkan jauh-jauh hari, sekalipun nantinya mungkin gak dipakai, daripada tidak dipersiapkan, pada saat dibutuhkan tidak ada. Siapkan dirimu untuk siap tempur dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang kau lakukan. Yang ke-13, supel. Supel itu apa? Mudah bergaul. Kalau engkau supel, banyak orang yang mau kerja dengan kamu. Betul-betul. Orang yang supel itu atraktif, menarik perhatian banyak orang. Berikutnya, meningkatkan kemampuan diri. Yuk, tingkatkan kemampuan kita. Pemain musik, tingkatkan kemampuan kita. Lagu-lagu sekarang harus ngikutin. Kalau bisa ya, kalau misalnya nih lagunya sekarang edisi, kita masih main lagu jadul gitu ya. Aku nggak bisa lagu edisi, aku mah nyanyinya lagu yang dulu-dulu gitu. Ya, dalam Kristus, aku bisa tuh. Kita bersaudara, itu aja lah. Dalam Kristus, udah lagunya itu aja, jangan edisi. Kita harus improve diri kita, betul nggak? Kita harus apa? Meningkatkan kemampuan diri kita, saudara. Yang ke-15, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam tim tidak ada istilah saya, yang adalah kita. Yuk sama-sama kita kerja. Yang ke-16, mengutamakan solusi. Ambillah keputusan, buatlah keputusan yang tepat, cari solusi yang terbaik. Ini dia dalam pelayanan. Yang ke-17, gigih, jangan pernah menyerah. Saya percaya gereja ini bisa besar karena apa? Karena banyak orang-orang yang gigih di dalamnya. Kok yang amin sedikit? Amin? Saya percaya gereja ini bisa besar karena banyak orang-orang yang gigih di dalamnya. Kalau nggak gigih sulit, ya. Kalau tidak gigih sulit. Saya mau cerita begini, di sini ada dua pemain musik yang saya mau katakan mereka ya barulah belajar musik. Salah satunya Hizkia, salah satunya Adrian. Mana Adrian? Adrian mana? Ya. Nah, Hizkia itu kamu belajar drum setahun waktu itu ya. Ngeles drum 1 tahun, saudara. Ngeles drum 1 tahun, tapi dia gigih. Di rumah dengerin gitu ya. Sampai mungkin di jalan dengerin tangannya. Kamu lagi bully. Mungkin teman-temannya aneh, kamu kenapa sih gini terus lagi bully aku? Oh, pokoknya di sekolah lagi bubar main, saya denger Dan, lagi bubar main, wah, gigih. Ya, Adrian juga gitu, gigih. Wah, terus belajar, jangan pernah menyerah. Sehingga lagu edisi dilalap semua sama dia. Semua touch-nya dapat, saudara. Gigih. Kalau engkau gigih, permainan kamu, pekerjaan kamu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu akan jauh lebih bagus. Yang dibutuhkan dalam tim adalah orang-orang yang gigih. Nggak bisa. Paling kesel nggak ketemu orang dalam tim orang kayak gitu? Belum coba, belum lakukan, belum bilang nggak bisa. Halo, paling kesel nggak? Ya, coba gigih. Berikan yang terbaik, jangan pernah menyerah. Kenapa, saudara? Kita boleh ada hingga saat ini karena apa? Karena Tuhan juga gigih memperjuangkan kita. Dia tidak pernah menyerah dengan hidup kita. He never give up on me and on you, saudara. Yang terakhir, saudara, kita diperdekakan, dan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk hidup dipimpin oleh Roh dan menghasilkan buah Roh. Kita harus menghasilkan buah, itu buah Roh Kudus. Galatia pasal yang ke-5, saudara. Ayat ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Terus 22 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Kata berlawanan itu putar balik, selalu putar balik. Ya, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu mau dan kamu kehendaki. Perhatikan ayat 22, kita lompat. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara bisa ingat nggak? 9 buah Roh. Coba perhatikan, ya. Singkatannya kasuda, samuba, selemua. Yang pernah belajar sama saya pasti ingat. Kasuda itu kasih, apa? Kasih, ngomong dong.
Kasih, sukacita, damai sejahtera, sa, kesabaran, mu, kemurahan, ba, kebaikan, se, kesetiaan, lem, kelemah lembutan, mua, penguasaan diri. Ingat nggak? Kasuda, samuba, selemua. Coba sama-sama 2, 3. Kasuda, samuba, selemua. Kasih otak. Aku mau udah tua. Pakai otaknya, mesti pakai. Jangan nanti berkarat. Ya, kasuda apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sa, kesabaran, mu, kemurahan, ba, kebaikan, se, kesetiaan, lem, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba close dulu, close. Ingat nggak? Yang pertama apa? Kasih. Yang kedua, sukacita, damai sejahtera, sa, kesabaran, mu, kemurahan, ba, kebaikan, se, kesetiaan, lem, kelemah lembutan, mua, penguasaan diri. Nah, saya panggil satu orang. Saya tes. Nanti hadiahnya saya kasih pulsa. Beres ibadah ini saya kasih pulsa. Nah, siapa ya? Satu orang muda, satu orang dewasa. Satu orang dewasa ya. Pak Joko boleh maju ke depan? Ada yang merasa umur 50 tahun ke atas apa? Anak muda dulu deh. Anak muda dulu, oke. Andro boleh. Kasuda, samuba, selemua. Ayo, yang bisa saya langsung kasih pulsa nih. Pulang dari sini saya langsung transfer pulsa. Serius, 50.000. Catat. Sini. Nah, nggak mau dapat pulsa? Serius nggak mau dapat pulsa? Hari gini nggak mau dapat pulsa? Ayo. Yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kebaikan. Bukan. Apa tuh? Kasuda, samuba, selemua. Ayo. Kesabaran, kelemah lembutan. Salah. Ya, duduk. Siapa yang bisa? Serius, saya kasih pulsa. Pendeta tidak boleh bohong. Kasuda, samuba, selemua. Ada yang mau? Ayo, 5, 4. Serius, ada yang mau? Oke, volunteer. Ada yang mau? Tidak. Oh, boleh Adrian, boleh. Adiknya sok. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Serius, saya kasih pulsa. Dia udah berapa kali dapat pulsa dari saya? Bisa jawab, kasih pulsa. Bisa jawab, kasih pulsa. Ayo, yang pertama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Salah. Bolehlah diperbaiki lah. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, mantap, mantap. Tepuk tangan. Nanti ya, saya kasih 50.000. Silakan dulu. Ada lagi satu orang? Serius, saya kasih pulsa 50.000. Saya nggak pernah bohong. Pendeta kan nggak boleh bohong. Iya dong, masa pendeta bohong? Sambil ngeledek. Di atas ada yang berani turun? Yang tertawanya paling wow, Pak Edward. Berani menantang dirimu? Tidak ada? Oke, hanya satu orang ya. Bener nih. 10, 9, 8, 7, 6. Ada yang berani ngambil tantangan ya? Orang Indonesia itu paling susah loh ngambil tantangan. Ya, kalau di luar negeri, semua pengen maju. 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Oke, ada ya, nanti pulang ya. Saya kasih pulsa 50.000. Ya ampun, dikasih anugerah, nggak mau. Ya Allah, tolong. Tunggu, perhatikan. Saya minta para main musik bawa kita. Tunggu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling meniki. Perhatikan saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh dan menghasilkan keluar Roh. Ini perhatikan, klik next slide ya, the last slide. Kita harus memberi diri kita ya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa bekerja leluasa dalam dirimu. Roh Kudus tidak bisa menggarap hidupmu, tidak bisa mengubahkan hidupmu kalau saudara nggak rela memberi diri. Tuhan, ini aku, Tuhan, aku mau dibentuk sama Tuhan. Mari beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, menyalibkan daging. Apa sih? Mematikan kedagingan kita. Kalau daging bilang mencuri, Roh Kudus bilang apa? Jangan. Ya, lakukan, matikan kedagingan kita. Kita harus bisa berkata tidak terhadap dosa. Amin.
Dan yang terakhir apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Roh Kudus melalui apa? Saat teduh pribadi. Bangun hubungan terus dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita. Baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Perhatikan, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kemerdekaan itu sebuah kesempatan, merupakan kesempatan yang baik buat setiap kita. Untuk apa? Kita berdiri teguh di dalam iman. Kesempatan untuk kita hidup di dalam panggilan Allah, saudara. Yang ketiga, kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Dan yang terakhir, kesempatan untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara pada kami dari awal ketangan sampai pada berkati bunyi pujian, memberkati firman Tuhan, berkati Tata sudah memberikan persembahan untuk gejalmu, baik untuk kas, persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai leader, singer, pemain musik, petugas di sini, tamu, makan abangmu, dan selalu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih jauh. Terima kasih Tuhan, tambah dengan hikmat-Mu supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik, jemaat boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dan itu mereka masing-masing. Memberkati kegiatan sepekan, bila Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah setiap pertemuan kami, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan akan kamu terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan beri engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.